Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Bayangan, masih membahas seputaran cerita mistis dan kisah misteri lainnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ada sebuah kisah, yaitu tentang cerita horor pesantren yang ada di Tangerang. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, serta komen di video ini. Dan jangan lupa tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya yang kami upload setiap harinya. Marilah kita simak cerita horornya. Saya pernah mondok di tahun 2007 menjadi santri di sebuah pesantren modern di Tangerang. Tetapi berhubung saya itu orangnya bukan orang yang betah mengendap di ruangan, jadi saya hanya setahun saja nyantri. 15 tahun kemudian, ternyata saya masih mengingat beberapa pelajaran pesantren seperti jurumiyah, nahwu, dan saraf, dan beberapa mahfuzat. Saya juga masih sedikit bisa mengukir khat Arab dari nasak, sulut, diwani, Rik'ah, Farsi, hingga Kufi. Malah jadi flashing. Selain itu, saya juga baru sadar kalau ada beberapa cerita horor yang sebenarnya sangat sayang jika harus terbuang dimakan waktu. Saya berusaha keras untuk mengingat-ingat sebaik mungkin. Maka dari itu, saya hanya tuliskan sebisa saya saja. Untungnya di hari terakhir saya meninggalkan pondok pesantren, saya meminjam HP almarhum ayah saya untuk saya abadikan beberapa bagian pondoknya. Foto-foto yang kalian lihat ada di tahun 2007. Pesantren saya ada 4 lantai. Lantai pertama masjid, lantai kedua dan ketiga kamar serta ruangan sekolah. Dan yang paling atas adalah ruangan terbuka khusus jemuran. Terkadang di sana juga dimanfaatkan beberapa santri untuk olahraga. Ini adalah pemandangan di atas. Namun banyak rumor kalau jemuran tersebut angker. Salah satunya pernah saya dengar sendiri kalau ada santri yang malam-malam naik ke lantai jemuran dan menemukan sebuah baju merah yang masih tergantung. Saat santri mendekati baju tersebut, tiba-tiba baju tersebut berangkat sendiri dan langsung berubah menjadi kuntilanak merah. Seorang ustadz ternyata menerima laporan dari para santri tentang keangkeran lantai teratas. Jadi, suatu malam akhirnya sang ustadz mencoba untuk sholat tahajud di jemuran. Saat sedang berdoa, dari belakang gardu atau tower BTS terpampang 3 pocong yang sedang memperhatikan sang ustadz. Jaraknya hanya 3 langkah dari sajadah. Karena ustadz berani, akhirnya dibacakan doa-doa dan akhirnya pocong pun menghilang. Kemudian beberapa saat, benar kata para santri, muncul dari arah tali jemuran sebuah kain merah dan kain itu terangkat langsung mengarah ke sang ustadz. Selama melayang, kain tersebut perlahan berubah menjadi kuntilanak merah. Oleh sang ustadz dibacakan doa dan kuntilanak itu pun menghilang. Terakhir, tidak lama setelah itu, muncul nenek-nenek membawa pisau dari belakang kotak BTS. Sang ustadz terkomat-kamit kembali. Tetapi tak lama kemudian, sang ustadz justru lari tunggang-langgang, turun dari lantai jemuran. Ada apa memangnya, kenapa ustadznya ketakutan? Saat ustadz berkomat-kamit untayan doa kepada sosok nenek tersebut berhasil hilang, namun pisaunya tidak. Kamar santri sebenarnya hanya sebuah ruangan luas bertiang-tiang dengan disekat-sekat oleh lemari-lemari santai. Beberapa cerita yang pernah saya dengar adalah, yang seingat saya, seorang santri pernah sakit dan berkeringat saat tengah malam. Ia tidur menghadap lemarinya yang di atasnya ada tiang gantungan. Saat ia terbangun, ada sosok jin hitam yang berdiri di atas lemarinya. Dengan berpegangan di besi gantungan, menunduk dan menatap si santri dengan mata merahnya. Tengah malam yang lain,
Beberapa santri ada yang tidak dapat tidur dan berbincang-bincang. Salah satu santri bercerita lucu yang membuat temannya tertawa. Ternyata ada yang ikut tertawa dari balik deretan lemari itu, dan suaranya semakin keras. Suaranya terdengar seperti suara perempuan. Akhirnya mereka langsung berbaring untuk segera tidur. Di balik deretan lemari adalah tembok yang memisahkan ruangan dengan kebun pisang. Pada saat malam hari, seorang santri terbangun dan mendengar sebuah suara benda yang bergerak di atas lantai. Suara bendanya terdengar semakin mendekatinya dan ia melihat ke arah bukaan lemari yang menjadi sekatnya. Saat suara semakin dekat, dari balik lemari tersebut ternyata muncul sebuah kepala menggelinding atau sepotong tangan merayap yang berbelok menuju ke arahnya. Si santri teriak dan sosok itu berbalik pergi. Ada juga kamar mandi pesantren. Itu ada dua, satu di atas dan satu di bawah. Keduanya sama saja, sama horornya. Untuk kamar mandi bawah tidak saya foto. Namun ini untuk kamar mandi atas yang hampir satu lantai dengan jemuran. Beberapa santri pernah melihat gayung yang melayang saat mandi atau buang air besar, atau manusia tinggi hitam besar di pojok kamar mandi. Ada juga yang pernah mendengar suara-suara aneh dari dalam lubang toilet, seperti suara cicitan ayam atau suara-suara geraman. Sebenarnya ada beberapa lagi, namun saya lupa. Tetapi teman saya pernah pada suatu malam ingin buang air besar dan menuju kamar mandi di atas. Saat ia menuju tangga, ia melihat di ujung tangga yang agak gelap ada seorang santri yang sedang duduk di anak tangga menutupi jalan. Teman saya kenal siapa santri tersebut, dan ia sudah meninggal. Bersamaan dengan sadarnya teman saya tentang siapa sosok santri tersebut, sosok itu dengan cepat menoleh kepada teman saya. Teman saya membeku beberapa saat sebelum akhirnya sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Ia sakit 3 hari setelah itu. Pernah sebelum angkatan saya ada yang bercerita kalau di rentetan tangga juga pernah ada hantu kepala wanita dengan jeroan. Mondar-mandir menaiki dan menuruni tangga. Katanya sih sudah diusir oleh kiai. Di luar itu kejadian seperti bayangan-bayangan hitam atau suara-suara seperti sedang menaiki atau menuruni tangga sudah lumayan sering terjadi di tangga-tangga tersebut. Masjid berada di lantai 1, dan masjid ini khusus untuk santri pria. Terkadang santri wanita pun memakai masjid ini jika sedang acara besar atau kajian khusus. Waktu itu pernah terjadi blackout yang menyebabkan seluruh pesantren gelap gulita. Para santri ada yang turun ke bawah mengungsi tidur di masjid. Tetapi ada seorang santri yang menyadari sesuatu. Di pojok ruangan di sebelah sajadah imam ada sesuatu yang tersandar, sedikit tersinari dari cahaya dari luar masjid. Saat memincingkan mata dan memajukan diri, ternyata ia baru sadar jika ia sedang bertatap-tatapan dengan pocong, bukan 1 melainkan 3 buah. Langsung ia berusaha keras untuk tidur dan membaca doa sebisanya. Kata santri senior, dahulu bahkan lebih parah. Ada kejadian mimbar yang bergerak, sepotong tangan merayap di depan orang yang malam-malam membaca Al-Quran. Ada kepala yang berputar-putar di atas santri yang sedang wirid saat malam itu. Itu semua kejadiannya di dalam masjid. Ada lagi hal rutin yang sering terjadi setiap ingin ada perlombaan rebana atau marawis. Beberapa santri mendengar suara marawis ramai dimainkan di dalam ruangan marawis yang gelap dan terkunci. Terkadang di kamar, calon peserta lomba sering diteror oleh marawis tersebut, entah dilempar rebana atau menyaksikan marawis menggelinding di hadapannya. Itu terjadi setiap ingin ada perlombaan marawis. Saya ingat saat 17 Agustus tengah malam setelah latihan upacara untuk hari kemerdekaan esoknya. Malam itu pukul 10 para santri sudah mulai tidur. Tak lama saya terbangun dan melihat para santri berlarian keluar. Katanya ada kebakaran.
Ternyata pas saya lihat rumah kiai yang terbakar, para santri diungsikan keluar. Tetapi kata seorang santri senior, saat membantu pemadaman di lantai 2 rumah kiai, ia melihat dari ruangan kitab, apinya benar-benar berbentuk seperti jin yang seperti menari-menari bergoyang ke sana kemari. Di saat yang lain juga senior ada yang menyaksikan di atas rumah kiai yang sedang terbakar, terbang sosok kuntilanak yang mengarah ke kebun palem di samping pesantren. Cerita ini langsung menyebar ke kalangan santri dan pastinya ke telinga saya juga. Saya tidak memotret rumah kiainya, namun tampak samping yang terdapat kebun warga. Sebenarnya masih banyak yang lain, namun saya hanya ingat itu saja. Maklum sudah 15 tahun lebih, jadi pastinya ingatan saya sudah terkikis mengenai kehidupan saya di pesantren. Oke, sekian dari cerita horor kali ini. Apakah menarik? Jika iya, tulis pesan kalian di kolom komentar. Dan yang bagi baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tonton terus video ini hingga selesai agar tidak ketinggalan mengenai berita yang kami upload setiap harinya. Oke, sekian, terima kasih. See you next time, selamat berjumpa kembali.